selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 12, yaitu input dan output pada ESP32. Nah, untuk input dan output pada ESP32 board menggunakan input sensor cahaya atau LDR. Nah, untuk bahannya yang pertama ESP32, yang kedua laptop atau komputer, yang ketiga kabel USB micro, kemudian yang keempat ada Arduino IDE, kemudian ada sensor cahaya LDR, resistor 10K ohm, resistor, kabel jumper. Nah, untuk USB-nya ini USB32. Kemudian nanti kita sediakan juga laptop dan kabel USB, terus ada sensor cahaya. Sini ada sensor cahaya. Kemudian resistor. Resistor ini untuk 10K ohm-nya dan kabel jumper. Nah, ini untuk kabelnya ada 3, ada merah, hijau, dan juga hitam. Kemudian untuk pemrograman ESP untuk membaca nilai sensor cahaya LED pada ESP32-nya itu yang pertama jalankan Arduino IDE pada laptop. Kemudian pada ESP32 membaca nilai sensor cahaya LED pada ESP32 itu menggunakan pin analog 0 atau A0. Kemudian serial pada baud rate ada 11.500 di void setup. Berikut saya menambahkan kodenya. Untuk void setup serial begin, ini kita masukkan angkanya. Kemudian dalam pembacaan sensor cahayanya menggunakan konfigurasi pin analog dengan menggunakan kodenya ini INT sensor cahaya analog red A0. Nah, kemudian untuk mengirim nilai sensor cahaya di serial monitor dalam waktu 1 detik, maka menggunakan kodenya di serial pin sensor cahaya kita buat delay 1000 ya. Kemudian untuk kodenya itu kalau disatuin secara lengkap dari void setup kita buat serial begin, kemudian INT sensor cahaya analog red, kemudian serial pin sensor cahaya untuk delaynya selama 1000 detik. Kemudian koneksikan ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB pada board, dan port yang dipilih pada bagian pulse Arduino itu harus sesuai. Kemudian icon verify CTRL pada Arduino untuk mengecek apakah ada error atau mengcomplete kode. Jika deteksi error, klik icon upload mengunggah kode ke dalam board ESP. Kemudian untuk menggunakan input sensor cahaya dan output relay itu bahan-bahannya itu ada tambahannya Pak teman-teman. Tadi masih ada USB, laptop, kabel, Arduino, sensor cahaya, resistor, kabel jumper, modul relay, ada lampu bohlam ini, lampu bohlam, kabel jumpernya masih. Kemudian di sini ada tambahan teman-teman baterainya. Baterainya itu kita pakai 2. Untuk baterainya itu yang 18.650. Nah, di sini dia menggunakan bantuan baterai untuk menyalakan lampu. Nah, untuk menjalankan sensor cahayanya itu mengontrol relay pada ESP32 itu menggunakan pin analog 2, relay menggunakan GPIO 22. Nah, untuk kodenya itu ada INT relay pin 22, INT LDR pin A0. Nah, kemudian dalam konfigurasi GPIO tentu agar bisa jadikan input dan output itu menggunakan fungsi pin mode. Nah, di sini ada pin mode, relay pin output, sama pin mode LRD pin input. Nah, untuk mengatur kondisi high dan low pada GPIO digunakan fungsi digital write. Pada hasil sensor cahaya, LDR akan terbaca di serial monitor. Jika sensor kurang dari 200, maka relay akan mengaktifkan. Apabila nilai sensor lebih dari 200, maka relay tidak aktif. Nah, ini kita gabungkan kodenya dari INT LDR status analog write, kemudian ada IF LDR status, kemudian ada digital write, relay pin untuk yang high ya, untuk serial numbernya gelap relatif aktif. Nah, jadi ketika situasinya gelap, maka lampunya akan otomatis hidup gitu. Nah, tapi ketika terang itu
Nah, kode ini untuk kodenya ya, ada yang pertama tadi dari integer array pin 22, integer in LDR pin A2, void setupnya, serial bikinnya, pin mode, terus void loop, integer LDD status, digital write, print gelap relay aktifnya, kemudian ada terang relay tidak aktifnya. Nah, kemudian setelah itu koneksikan USB dengan laptop untuk menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian terus Arduino IDE sesuai. Kemudian klik icon verify pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error yang complete. Kode jika tidak terdeteksi error, klik icon upload untuk menggunakan kode ke dalam board ESP32. Nah, untuk mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone, itu kita pertama menggunakan ESP32, menggunakan WiFi sebagai jaringan internet, laptop, kabel USB, aplikasi Blink. Nah, jadi teman-teman sebelum itu mengontrol dari smartphone itu harus mempunyai aplikasi Blink dulu. Terus ada Arduino IDE. Nah, untuk aplikasi Blink ini kalian unduh dan install terlebih dahulu di Google Play Store untuk pada Android kalian. Kemudian buat akun tersebut dapat menggunakan akun Gmail yang telah dibuat sebelumnya. Pada aplikasi Blink, pilih new project. Nah, setelah itu berikan nama project dapat bebas. Selanjutnya pada form choose device pada ESP32 board, kemudian pilih WiFi pada form koneksi tipe dan klik create. Aplikasi Blink akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirim ke email. Klik OK pada notifikasi. Kemudian aplikasi Blink akan mengarahkan ke kanvas Windows. Klik icon plus pada bagian atas jendela untuk memilih widget box. Kemudian pilih button dan klik button widget untuk mengubah peraturan. Pada bagian peraturan atur output pin dengan memilih digital dan DPI2. Setelah itu klik OK. Kemudian pilih switch pada pemilihan mode. Setelah selesai pada pengaturan, aplikasi Blink siap berinteraksi dengan perangkat keras ESP32 dengan menekan tombol play pada kanvas Windows. Untuk pemrograman ESP untuk aplikasi Blink ini untuk ininya untuk downloadnya ada di sini ya, library-nya. Kemudian ada ekstrak filenya dulu, kemudian copy folder pada folder dokumen Arduino libraries. Jalankan Arduino pada laptop. Nah, untuk menampilkan status koneksi dengan Blink close pada jaringan serta masukkan library akan digunakan atau tambahkan kode di bawah ini. Ini untuk kodenya divisi Blink print serial, include Wi-Fi, include Wi-Fi client, kemudian include Blink simple ESP32. Nah, setelah itu inisialisasikan menggunakan dengan kode INT pin 2. Untuk inisialisasikan authenticate token network deal dengan menggunakan kode chart out token Blink, terus masukkan nama ISSD sama passwordnya. Nah, kemudian ini ditambahkan kodenya untuk dalam void setup. Pada setup akan dilakukan inisiasi board grade, konfigurasi pin ESP32, menghubungkan ESP32 dengan WiFi menggunakan WiFi begin ESD atau pass, menggunakan untuk melakukan koneksi dengan WiFi. Nah, ada pin modenya, ada output, pin mode high, serial bikin, delaynya, terus ada serial bit koneksi hitungnya. Ini kemudian WiFi begin ESD password. Nah, ini kita masukkan nama WiFi-nya sama passwordnya. Kemudian ada WiFi status. Ini dia kalau udah terconnect nanti akan ada 500. Nah, setelah itu pin WiFi connect, ini kita connectin. Kemudian ada Blink. Nah, Blink ini itu kita masukkan token Blinknya, authentic token Blink, terus ini namanya nih, nama ISSD sama passwordnya. Agar kita terkoneksi dengan Blink Core serta mengirim dan menerima data, dan tambahkan kode di bawah email Blink run
sehingga kode lengkapnya jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk kode lengkapnya. Kemudian itu mengintegrasi ESP dengan aplikasi Blink. Pertama, koneksi ESP dengan laptop komputer menggunakan kabel USB. Kemudian pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Kemudian klik icon verify pada Arduino untuk mengecek adanya error atau mengkomplain. Jika tidak terdeteksi error, klik upload untuk mengunggah kode ke dalam board. Buka serial monitor Arduino, kemudian tekan IN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil koneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti di bawah ini. Pesannya seperti ini. Nah, kalau ESP-nya sudah terhubung ke aplikasi Blink, itu akan ada muncul Blink. Nah, aplikasi ini kemudian buka project yang sebelumnya, klik icon play. Nah, kemudian klik icon button pada Blink untuk mengubah keadaan on off led build pada ESP32. Oke, sekian penjelasan saya pada pertemuan ke-12 ini. Mohon lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Salam